Halo guys, selamat datang kembali ke channel ini. Hari ini kita mau bahas satu topik yang menurut gue sedikit menarik ya. Thank you ya buat Mas Hermawan, karena saya tuh sebenarnya nggak kepikiran untuk bahas topik ini, karena topik ini tuh guys, sesuatu yang kita tuh kadang nggak berpikir bahwa ini sesuatu yang besar untuk dibahas atau menarik untuk dibahas. Padahal sebenarnya ini topik yang harusnya dibahas karena ini sebenarnya sering terjadi, gitu ya, sering terjadi dan korban narcissistic abuse tuh biasanya nggak ngeh ya ngalamin ini gitu. Dan kita biasanya juga nggak begitu menarik perhatian akan hal ini gitu. Jadi gini guys ya, kita udah banyak bahas ya ketika misalnya nih kalian korban narcissistic abuse mengambil langkah duluan. Kemudian kalian memutuskan bahwa saya udah nggak mau lagi tuh konteks sama si narsistik, atau ibaratnya kita berkata bahwa kalian mencampakkan si narsistik gitu ya. Dan kemudian kita bisa nebak tuh si narsistiknya kan nggak akan terima. Dia hovering, dia mau balik lagi menarik kalian ke siklusnya dia, ke cycle abuse-nya dia. Bener kan? Kita udah pernah bahas nih, cara-caranya bagaimana gitu ya. Nah, ada nggak sih di antara kalian tuh ya, yang ketika kalian udah melakukan, pokoknya mencapakan si narsistik, kemudian narsistik tuh mencoba menarik kalian kembali, ya. Kemudian kalian terpancing untuk misalnya kembali menaruh harapan atau berkomunikasi dengan dia. Kita kan mikirnya kemudian yang terjadi menjalin hubungan kembali kan, menjalin hubungan kemudian di abuse lagi. Tetapi nggak selalu itu terjadi. Jadi ketika misalnya dia mencoba menarik, ya, kemudian terjadi kontak lagi, terjadi argumen lagi, tiba-tiba si narsis itu ngilang aja, ya, ngilang aja gitu dari kontak itu, gitu ya. Nah, si korbannya bingung, kok dia udah susah-susah ngontek kita, susah-susah narik perhatian kita supaya kita terpancing kembali, tetapi dia hilang begitu aja setelah itu. Kenapa dia melakukan itu? Nah, ini namanya baiting and ghosting, gitu ya, bait and ghost, gitu ya. Ini sebenarnya banyak dilakukan juga sih sama narsistik, cuman kadang-kadang kita kelupaan akan hal ini. Saya juga kelupaan untuk bahas ini, gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa itu bisa terjadi? Ya, apa yang dimaksudkan narsistik untuk melakukan itu? Sebenarnya memahami ini gampang sih guys. Jadi gini ya, kita tahu nih hubungan normal narsistik dengan korbannya. Yang pertama, narsistiknya kita bilang dia yang menang. Dalam arti udah dia abuse, udah dia dapetin yang dia mau, dia tiba-tiba hilang begitu aja. Itu kan namanya ghosting. Dan korbannya ya merasa terpuruk karena dia nggak tahu, nggak ada penjelasan, nggak ada perkataan apapun, tiba-tiba hilang aja. Itu kemungkinan A. Nah, kemungkinan kedua, si korban yang pergi, gitu ya. Nah, di sini si narsistik yang merasa dirinya yang kalah karena dia yang dicampakkan, gitu kan. Nah, bait and ghost ini adalah cara narsistik untuk merubah keadaan B tadi ketika dia kalah menjadi keadaan A ketika dia merasa dia menang. Ya, sebenarnya itu simpelnya tuh begini loh. Ada meme ya, kalian pernah lihat nggak meme lucu tuh yang ceritanya begini? Saya diblok sama mantan pacar saya. Saya memohon-mohon sama mantan pacar saya untuk buka blognya dia. Dan begitu dia buka blog dia, saya blok dia. Itu namanya ego. Saya yang menang. Nah, itu sebenarnya yang dilakukan si narsistik, gitu ya. Teman di tangan narsistik tuh dia nggak selucu itu, karena dia punya keinginan yang lebih jahat daripada itu. Jadi sebenarnya ketika mereka melakukan baiting kembali, mencoba menarik lagi si korban, dan kemudian dia ghosting tiba-tiba, itu satu, ya, dia tuh sebenarnya dalam rangka ingin mengetes apakah si korban ini seseorang yang gampang untuk ditarik kembali apa enggak. Ya, jadi di masa depan dia bisa masukkan si korban ini sebagai profil yang bisa kembali ditarik atau enggak. Yang kedua juga, yang seperti saya bilang tadi gitu loh. Mereka tuh ingin merubah bahwa saya bukan orang yang dicampakkan nih, gitu ya. Jadi saya harus deketin dia kembali, ya, ajak dia berargumen, berkomunikasi kembali. Kemudian saya yang mencampakkan dia. Artinya adalah bahwa saya adalah orang yang mengucapkan kata terakhir. Biar dia jadi orang yang tercampakkan. Ini untuk memuaskan egonya dia. Gitu loh. Nah, itu nomor 2. Nah, yang ketiga, ini yang mungkin yang terdengar paling jahat sebenarnya. Dia mungkin melakukan itu memang cuma karena pingin balas dendam. Gitu loh. Jadi, ketika dia merasa dicampakkan, dia merasa marah, dia mendekati kembali. Itu bukan karena dia pingin balik lagi, bukan. Tapi memang dia tujuannya tuh pingin balas dendam. Dalam arti pingin narik kembali. Hovering lagi, memberi segala perhatian yang dibutuhkan supaya si pasangannya itu, mantan pasangannya itu mau balik sama dia, mulai sayang lagi sama dia, kemudian dia campakkan. Hanya supaya dia bisa memuaskan rasa keinginan dia
untuk membalas dendam. Ya. Nah, inilah yang namanya baiting and ghosting. Ini mungkin banyak yang ngalamin juga tanpa mereka sadari, gitu ya. Mereka bertanya-tanya gitu, kenapa ya? Dan parahnya adalah mungkin ada juga yang kemudian terpancing dan kemudian mencari-cari terus alasannya. Kenapa kamu deketin saya lagi tapi kemudian menghilang, gitu ya, tenggelam dalam rasa penasaran. Nah, sekarang kalau kalian udah nonton video ini, berarti kalian mungkin sudah mulai tahu gitu apa yang harus kalian lakukan. Kalau terjadi kayak gini misalnya, ya paling bagus tuh kan jangan terpancing. Tapi kalau misalnya kalian udah terpancing kemudian di ghosting lagi, udah kalian gak usah cari-cari alasan apapun itu. Kenapa dia kayak gini, kenapa enggak usah. Paling bagus blok aja, langsung cut aja gitu. Kalau besok-besok dia mau balik lagi, blok aja gitu, biar nggak ada terjadi lagi kejadian ini. Dan kemudian kalau misalnya di luar dia ngomong segala macam hal bahwa oh saya yang bagian ghosting dia, saya yang mencapakan dia dan lain-lain, kalian gak usah ambil pusing dengan itu gitu ya, karena kita udah tahu narsis itu bisa ciptakan kisah apa aja, walaupun realitanya berbeda di tangan mereka ya tetap aja hasilnya akan sama gitu. Itu aja guys ya, itu salah satu menurut gue yang kadang terlupakan tapi juga menurut gue harus dibahas. Thank you buat Mas Hermawan, sampai jumpa buat teman-teman di video yang lain ya, sampai